Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita harus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Nah, di sini saya Jenaina Saputri Sagala, NIM 0705201002. Dari kelas Fisika Stambuk 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai random walk atau jalan acak. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Fisika dengan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Pandopotan Harahap, MPFIS, MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian jalan acak. Nah, jadi jalan acak atau random walk itu adalah dapat dibayangkan layaknya orang yang sedang berjalan pada arah yang sembarang dengan syarat panjang setiap langkah adalah sama. Gitu. Nah, jadi kita melangkah nih berjalan, tapi panjang langkah kita tuh sama semua gitu. Nah, selanjutnya, orang yang berjalan dengan cara seperti ini amat sulit untuk ditebak kemana arahnya. Itu kan berarti kan sesuai dengan keinginan kita mau arahnya kemana gitu kan. Nah, mirip dengan kekhasan orang mabuk yang sedang berjalan. Karena itu, acap kali jalan acak juga disebut sebagai jalannya seorang pemabuk atau a drunkard's walk. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jalan acak itu arahnya tidak tentu. Kita tidak bisa menentukan kemana arahnya yang akan ditempuh gitu. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, ke depan, ke belakang, selatan, ke timur gitu. Nah, kita tidak bisa menentukan arah tersebut. Nah, tetapi kita harus menggunakan langkah yang panjangnya sama gitu. Itulah yang disebut sebagai random walk. Nah, jadi di dalam matematika dan fisika, jalan acak merupakan perumusan gagasan tentang langkah berurutan dengan arah yang acak pada setiap langkahnya. Jalan acak paling sederhana merupakan lintasan yang dibangun dengan aturan-aturan yang pertama harus mempunyai adanya titik awal. Maka disitulah awal mulanya untuk kita melakukan sebuah lintasan. Baru yang kedua adalah jarak dari satu titik ke titik lain adalah tetap. Nah, maksudnya itu adalah tadi langkah-langkahnya yang harus selalu sama gitu. Tidak boleh berbeda-beda. Jarak antara langkah yang pertama dengan langkah yang kedua itu harus sama. Baru yang ketiga adalah setiap arah yang terpilih merupakan arah acak. Nah, ya itu tadi yang saya jelaskan bahwasanya arahnya itu tidak bisa ditentukan mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke selatan, ke barat. Nah itulah disebut dengan jalan atau arah acak. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama adalah jika M sama dengan 3, seseorang bisa membayangkan berada di gedung olahraga di mana seseorang bebas untuk bergerak dengan mengambil satu arah dari 6 kemungkinan arah. Sekali lagi, peluang gerakan ini diberikan oleh distribusi dari XI. Nah, maksudnya itu kan M itu kan sama dengan 3, jadi dia itu 3D gitu, bisa jadi 6 kemungkinan. Nah, dapat kita lihat di gambar itu yang M-nya sama dengan 3. Nah, maka jalan acak dengan M3 dengan 6 kemungkinan arah yaitu ke selatan, utara, barat, timur, ke atas, dan ke bawah. Nah, seperti itulah contohnya. Di dalam jalan acak ini terdapat asas dualitas dan sifat martingale. Nah, jadi asas dualitas itu adalah peubah X1, X2, Xn mempunyai distribusi gabungan yang sama dengan Xn atau Xn kurang 1. Nah, ini disebut dengan asas dualitas atau duality principle. Asas ini dengan mudah terbukti karena Xi yaitu lebih dari 1 merupakan saling bebas dan terdistribusi sama. Andaikan X1, X2 merupakan peubah acak yang saling bebas dan terdistribusi atau teranggi sama dengan EXI lebih dari 0. Nah, maksudnya di sini adalah berarti asas dualitas ini mengungkapkan saling bebas. Maksudnya jadi arah yang kita pilih pada saat jalan acak tadi itulah yang disebut dengan asas dualitas. Kita tidak bisa menentukan arah yang dipilih untuk jalan acak. Masuk ke sifat martingale, sebenarnya sama aja dengan asas dualitas tadi. Nah, ini andaikan peubah acak S1, X2 merupakan peubah acak saling bebas dengan nilai harapan 0, maka peristiwa jalan acak sama dengan Sn sama dengan Pni sama dengan nilai mutlak Sin lebih dari 1, merupakan sebuah martingale.
Nah, itulah sifat martingale tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jalan acak. Kurang lebih memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.